Universitas Tikubang Unisbank Semarang adalah perguruan tinggi swasta yang berada di kota Semarang. Universitas Tikubang Unisbank Semarang memiliki dua lokasi kampus yang berbeda. Kampus pertama, yaitu Kampus Mugas, berada di Jalan Tri Lomba Juang nomor 1, Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah. Kampus kedua, yaitu Kampus Kendeng, berada di Jalan Kendeng nomor 5, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah. Universitas Tikubang Unisbank Semarang memiliki 4 fakultas yang sangat kompeten. Salah satunya, Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang terbagi menjadi 4 program studi, yaitu S1 Akuntansi, S1 Manajemen, S2 Manajemen, serta Pendidikan Profesi Akuntansi. Semua program studi yang ada pada Fakultas Ekonomika dan Bisnis telah terakreditasi A dan memiliki banyak lulusan yang sangat kompeten di bidangnya. Berikut ini adalah visi dan misi dari Universitas Tikubang Semarang. Visinya menjadi fakultas terpercaya dan terpilih di bidang ekonomi dan bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif berkelanjutan, berbasis pada keuangan perbankan, berjiwa kewirausahaan, menguasai teknologi informasi dan komunikasi, serta berdaya saing nasional. Misinya, yang pertama, mengembangkan organisasi fakultas yang transparan dan akuntabel, berbasis teknologi dan informasi. Kedua, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis keuangan perbankan, berorientasi pada perkembangan dunia usaha dan industri. Yang ketiga, menciptakan suasana akademik yang ramah dan bersahabat. Yang keempat, melaksanakan dan meningkatkan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Yang keenam, menjalin kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, pemerintah, dunia usaha, dan institusi serta masyarakat di tingkat lokal, regional, dan nasional. Semua ini dimulai ketika semangat untuk mewujudkan mimpi semakin dekat menjadi kenyataan. Dunia berubah begitu cepat. Setiap ide baru bermunculan, seiring dengan perubahan cara menjalani kehidupan yang baru. Terus belajar, terus menyesuaikan, dan terus berusaha menemukan kemana tujuan akhirnya. Untuk suatu saat nanti, kamu akan berhasil menjadi pengusaha, menjadi ahli keuangan, menjadi manajer hebat di suatu perusahaan besar, atau kamu akan menjadi pengacara handal. Apapun yang akan kamu pilih, jadilah dirimu sendiri. Kehidupan seperti apa yang kamu putuskan untuk kamu jalani? Cerita apa yang akan kamu tulis? Lihatlah gambaran besarnya.
sejauh mana kamu peduli terhadap dirimu. I never thought it would end like this. Guess I should just hold tight and grab your shit. Sejauh mana kamu tahu kekuatanmu. Sejauh mana kamu mengenal talentamu. Dan sejauh mana kamu mampu bertahan untuk terus berusaha. Bagaimana kamu memastikan apa yang benar-benar kamu inginkan? I don't know about you, baby. Really feel the stage anyway. I can't think about it lately. Love doesn't taste like away. Give me some time to let it go. Tempat di mana kamu bebas berkreasi. Tempat di mana interaksi begitu hangat dan jujur. Tempat yang membuatmu bersemangat dan serasa semua energi berputar di sekelilingmu. Saling memberikan semangat, saling memberikan kesempatan, tidak peduli asalmu dari mana, dan bahasa apa yang kamu gunakan. About you, baby. Really feel the stage anyway. I can't think about it lately. Love doesn't taste like away. Give me some time to let it go. I'm clogged up upon your embrace. The inner time and turn me on a race. Calm down, relax and take place. I kiss your mess and strap your trace. Keep me like some comedy show. Waktu kita terbatas, lakukan sesuatu yang luar biasa. Teruslah lapar akan pengalaman. Teruslah ikuti passionmu. Ayo, terus maju wujudkan mimpimu. Masa depan sudah di sini. Hai Pak, saya sedang berlatih untuk besok. Itu tadi profil singkat dan video singkat dari Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Bagi teman-teman yang ingin bergabung di Universitas Tikubang Unisbank Semarang, bisa menghubungi PMB Unisbank atau melalui web kami di www.unisbank.ic.id. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri kembali. Saya Sri Radhi Nurjayanti, nomor induk mahasiswa 2005523003 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Program Studi S1 Akuntansi. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang edukasi mengenai pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan standar. Presentasi ini saya buat guna memenuhi tugas dari ujian presentasi Pengauditan 2, dosen pengampu Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho, SE, AK, MM, CA, CPA. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bab-bab yang akan kita bahas pada materi pengaruh situasi yang mengakibatkan penyimpangan dari laporan audit. Bab yang pertama yaitu pembatasan ruang lingkup. Kedua, pendapat wajar dengan pengecualian. Ketiga, penolakan memberikan pendapat. Keempat, ketidaksesuaian dengan JIP. Kelima, pendapat wajar dengan pengecualian. Keenam, inkonsistensi dalam prinsip-prinsip akuntansi. Ketujuh, keraguan yang substansial mengenai status kelangsungan usaha. Kedelapan, penekanan pada suatu hal. Dan yang terakhir yaitu pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Masuk pada bab pertama, yaitu ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi.
Dalam suatu audit yang dilakukan sesuai dengan GAAS atau General Asset Standard, auditor dapat melaksanakan semua prosedur audit yang dianggap perlu dalam situasi yang bersangkutan. Dari prosedur-prosedur ini, auditor diharapkan akan mendapatkan bukti kompeten yang mencukupi sebagai dasar untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan. Apabila auditor tidak dapat melaksanakan prosedur yang diperlukan, atau prosedur itu tidak memberikan bukti yang mencukupi, auditor dikatakan mempunyai pembatasan ruang lingkup. Pembatasan ruang lingkup dapat ditentukan oleh klien atau berasal dari berbagai situasi. Contoh-contoh pembatasan yang diajukan oleh klien adalah penolakan untuk, yang pertama, pemberian persetujuan melakukan konfirmasi piutang dagang. Kedua, penandatanganan client representation letter, atau yang ketiga, persetujuan mewawancarai dengan pihak di luar lembaga klien atau memberi auditor akses ke catatan Dewan Komisaris. Contoh pembatasan yang berasal dari berbagai situasi adalah penetapan waktu prosedur, seperti perjanjian yang terlalu lambat untuk dapat melakukan prosedur yang dianggap perlu dalam situasi-situasi tersebut, dan catatan klien yang dapat atau tidak mungkin memadai. Dalam pelaksanaan audit di lapangan, auditor berusaha untuk memperoleh pembuktian yang seluas-luasnya mengenai berbagai keadaan ataupun situasi yang menunjang penyajian statement keuangan klien. Agar memperoleh keyakinan terhadap pendapat yang dinyatakannya, berbagai prosedur harus dilakukan oleh para asisten auditor. Apabila dalam melaksanakan tugasnya tersebut, para pelaksana tidak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan program audit yang ditetapkan, maka auditor berkesimpulan terdapat pembatasan ruang lingkup audit. Pembatasan ruang lingkup audit tersebut tidak memungkinkan auditor melakukan pengujian yang dipandang perlu. Kemudian pada poin penugasan pelaporan yang terbatas. Auditor dapat diminta untuk mengaudit satu laporan keuangan dasar, seperti neraca, tetapi bukan yang lainnya. Penugasan seperti itu tidak melibatkan pembatasan ruang lingkup selama auditor dapat menerapkan semua prosedur yang dianggap perlu dalam situasi tersebut. Sebaliknya, jenis penugasan ini melibatkan tujuan pelaporan yang terbatas. Sebagai contoh, auditor dapat diminta untuk mengaudit neraca saja sebagai bagian dari perjanjian merger. Dalam kasus demikian, laporan 3 paragraf akan diterbitkan dengan pendapat wajar dengan pengecualian. Bahasa dalam setiap paragraf dimodifikasi untuk mengacu hanya pada neraca saja. Misalnya, kalimat pertama dari paragraf pendahuluan adalah kalimat pertama dari paragraf pendapat juga akan dimodifikasi sebagai berikut. Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar. Dalam semua hal yang material, posisi keuangan X company per 31 Desember 2000 sekian sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Kemudian, pada poin jenis pendapat lainnya, pembatasan ruang lingkup akan mengharuskan auditor untuk menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat atas laporan keuangan. Pendapat yang tepat tergantung pada sifat dan pengaruh besarnya potensial dari hal-hal yang dipertanyakan dan signifikansinya terhadap laporan keuangan. Jika pengaruh potensialnya berkaitan dengan banyak pos laporan keuangan, maka signifikansi mungkin sekali akan lebih besar
daripada jika hanya sejumlah pos yang terbatas terlibat. Pengaruhnya terhadap laporan auditor tergantung pada jenis pendapat yang dinyatakannya. Masuk ke bab 2, yaitu pendapat wajar dengan pengecualian. Akibat dari pembatasan terhadap laporan audit adalah pemberian pendapat dengan pengecualian atau menolak memberikan pendapat. Apabila pendapat wajar dengan pengecualian diterbitkan, maka auditor harus memberi pernyataan mengenai yang pertama, mengungkapkan dalam paragraf penjelasan mendahului paragraf pendapat terhadap keseluruhan alasan substansif pernyataan tersebut. Kedua, mengungkapkan dalam paragraf penjelasan pengaruh utama dari hal pokok yang menjadi pengecualian terhadap posisi keuangan, hasil operasi, arus kas, dan jika hal tersebut dapat diterapkan. Apabila hal tersebut tidak dapat diterapkan, maka laporan itu juga harus menyatakan hal tersebut. Yang ketiga, memberikan pendapat wajar dengan pengecualian dalam paragraf pendapat dengan merujuk pada paragraf penjelasan. Masuk ke bab 3, yaitu penolakan memberikan pendapat. Kata-kata dalam paragraf pendapat harus mengacu pada pengaruh potensial terhadap pos-pos laporan keuangan di mana auditor tidak mendapatkan kepuasan audit, bukan pada pembatasan ruang lingkup itu sendiri. Karena pendapat auditor berkaitan dengan laporan keuangan. Apabila kesimpulan dalam audit adalah menolak memberikan pendapat, maka auditor harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, paragraf pengenalan atau introductory dimodifikasi. Kedua, paragraf ruang lingkup ditiadakan. Ketiga, paragraf penjelasan disertakan setelah paragraf pendahuluan yang menjelaskan alasan-alasan penolakan memberikan pendapat. Dan yang keempat, yaitu paragraf ketiga dan kesimpulan berisi pernyataan mengenai penolakan memberikan pendapat. Masuk ke bab keempat, yaitu ketidaksesuaian laporan klien dengan standar akuntansi keuangan atau GAAP. Apabila laporan keuangan klien mengandung ketidaksesuaian dengan GAAP atau General Asset Accounting Participle, maka pengaruhnya terhadap laporan keuangan auditor akan berbeda di atas dasar apakah hal itu merupakan ketidaksesuaian yang diperlukan dengan GAAP yang dirumuskan atau ketidaksesuaian lain dengan GAAP. Masuk pada poin pertama, yaitu bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila auditor memberikan kesimpulan bahwasannya terdapat kondisi yang tidak biasa dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diumumkan, maka hal ini harus menjadi perhatian mengingat penyajian statement keuangan dapat menjadi salah saji. Oleh karena itu, auditor akan menerbitkan laporan standar dengan bahasa penjelasan. Secara khusus, laporan itu berisi yang pertama, paragraf pendahuluan dan ruang lingkup audit standar. Kedua, suatu paragraf penjelasan sebelum paragraf pendapat yang menjelaskan situasi dan menyatakan bahwa penggunaan prinsip alternatif dapat dibenarkan. Yang ketiga, suatu pendapat wajar tanpa pengecualian dalam paragraf pendapat standar. Poin kedua yaitu jenis pendapat lain.
sebagian besar ketidaksesuaian dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan yang dirumuskan lainnya yang akan mempunyai pengaruh material terhadap laporan keuangan akan menghasilkan penerbitan baik pendapat wajar dengan pengecualian ataupun pendapat tidak wajar. Oleh karena itu, auditor mengharuskan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, besar jumlah mata uang dari pengaruh itu. Yang kedua, signifikansi pos itu bagi klien. Yang ketiga, penyebaran salah saji atau pada jumlah pos laporan yang dipengaruhi. Dan yang keempat, yaitu pengaruh salah saji terhadap laporan secara keseluruhan. Pengaruh penerbitan pendapat tidak wajar serupa tetapi tidak sama dengan pengaruh pendapat wajar dengan pengecualian terhadap laporan auditor. Dalam kasus ini, maka yang pertama, paragraf penjelasan harus menunjukkan alasan substansif pemberian pendapat tidak wajar dan pengaruh utama dari hal yang menjadi pokok pendapat tidak wajar. Hal itu jika memungkinkan. Yang kedua, paragraf pendapat harus menyatakan bahwa karena pengaruh hal-hal yang diuraikan dalam paragraf penjelasan, maka laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar. Perlu diingat, jika keadaan yang secara langsung menjadi penyebab pendapat tidak wajar, selain mengenai pembatasan ruang lingkup dan ketidaksesuaian dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, maka keadaan tersebut harus dijelaskan secara terpisah dalam paragraf penjelasan. Masuk pada bab selanjutnya, yaitu pengungkapan yang tidak memadai. Jika laporan keuangan dan catatan-catatan yang melengkapinya tidak dapat mengungkapkan informasi seperti yang diisyaratkan oleh GAAP, maka laporan itu tidak dapat disajikan secara wajar. Dalam kasus demikian, auditor harus menyatakan pendapat dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP dan ada penyimpangan dari laporan standar. Jika perusahaan mengeluarkan laporan keuangan dengan bertujuan menyajikan posisi keuangan dan hasil-hasil operasi, tetapi meniadakan laporan aliran kas yang terkait, maka auditor lazimnya akan menyimpulkan bahwa peniadaan itu memerlukan pendapat dengan pengecualian. Jika memungkinkan, informasi penting tersebut harus diberikan dalam satu atau lebih paragraf penjelasan dalam laporan auditor, kecuali jika tidak dimasukkannya hal itu dalam laporan diakui menurut SAS atau Statement on Auditing Standards. Ada dua penghilang yang diakui, artinya auditor tidak diwajibkan untuk menyajikan. Yang pertama, laporan arus kas apabila laporan itu ditiadakan oleh klien. Atau, yang kedua, informasi segmen yang dihilangkan. Akan tetapi, dari kedua contoh itu, auditor harus menunjukkan data yang dihilangkan dalam paragraf penjelasan dan menyatakan pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar atas laporan keuangan. Penyimpangan dari laporan standar auditor dapat dilakukan karena pengungkapan yang tidak memadai tidak sering terjadi. Dalam kebanyakan kasus, karena data yang diperlukan akan diungkapkan dalam laporan standar auditor, maka manajemen biasanya lebih suka membuat pengungkapan yang memungkinkan laporan standar dibuat. Masuk ke bab selanjutnya, yaitu keraguan yang substansial
mengenai status kelangsungan usaha. Dalam suatu audit, biasanya entitas diasumsikan merupakan perusahaan berjalan terus-menerus ataupun berkelanjutan yang disebut juga dengan going concern. Meskipun demikian, auditor mempunyai tanggung jawab untuk mengevaluasi apakah dalam kenyataannya entitas itu mempunyai kemampuan untuk melanjutkan usahanya selama periode waktu yang layak, yaitu tidak melebihi 1 tahun sesudah tanggal laporan keuangan yang telah diaudit. Seperti telah dibahas dalam bab terdahulu, auditor tidak perlu merancang prosedur audit khusus. Biasanya, prosedur audit yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan audit lainnya harus cukup guna mengidentifikasi kondisi ataupun peristiwa yang bila diperhitungkan secara agregat, menunjukkan bahwa ada keraguan yang substansial mengenai kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya. Sebagai contoh, kondisi atau kejadian tersebut dapat diketahui dengan yang pertama, penelaahan terhadap kepatuhan pada perjanjian pinjaman dengan pihak lain. Yang kedua, membaca notulen rapat Dewan Direksi. Dan yang ketiga, wawancara dengan penasehat hukum mengenai perkara pengadilan, klaim, dan juga pembebanan. Berikut ini adalah hal yang menunjukkan bahwa informasi yang bertentangan dengan asumsi kelangsungan usaha, antara lain, yang pertama yaitu tren negatif, seperti kerugian operasi yang berulang, kekurangan modal kerja, arus kas dalam operasi yang negatif, dan rasio keuangan kunci yang buruk. Kemudian yang kedua, petunjuk lain dari kemungkinan kesulitan keuangan, seperti kegagalan memenuhi perjanjian pinjaman, penunggakan pembayaran dividen, restrukturisasi piutang, dan juga ketidaktaatan dengan persyaratan modal pasar usaha. Ketiga, masalah internal seperti pemberhentian kerja, ketergantungan yang besar pada keberhasilan suatu proyek, dan komitmen jangka panjang yang tidak ekonomis. Kemudian yang terakhir yaitu masalah eksternal, seperti kerugian pada franchise atau waralaba yang penting. Itu termasuk kerugian yang tidak diasuransikan dari gempa bumi, ataupun gempa, ataupun masalah lainnya. Auditor disyaratkan untuk memperhatikan rencana manajemen guna menghadapi pengaruh buruk dari kondisi-kondisi ataupun peristiwa yang sudah dijelaskan. Oleh karena itu, manajemen mungkin merencanakan untuk yang pertama, melepas aktiva, yang kedua, meminjam uang atau merestrukturisasi hutang, ketiga, mengurangi atau menangguhkan pengeluaran, dan yang keempat, meningkatkan ekuitas kepemilikan. Selanjutnya, masuk pada poin bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila situasi tentang kemampuan perusahaan untuk melanjutkan usahanya diungkapkan secara memadai dalam catatan atas laporan keuangan, maka auditor harus, yang pertama, menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian, dan juga menambah paragraf sesudah paragraf pendapat yang mengacu pada catatan itu. Dalam hal ini, Auditing Standard Board merasa yakin bahwa laporan tersebut yang telah dijelaskan memberi informasi secara memadai kepada pemakai laporan keuangan mengenai situasi itu.
Akan tetapi, auditor tidak dilarang menerbitkan laporan audit yang memuat penolakan memberikan manfaat. Selanjutnya, masuk pada poin jenis pendapat lain. Jika auditor menyimpulkan bahwa pengungkapan entitas dalam laporan keuangan tidak memadai, maka laporan itu tidak menyajikan secara wajar. Dengan demikian, auditor harus menyatakan baik pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat tidak wajar karena ketidaksesuaian dengan GAAP, yang mencakup pengungkapan informatif. Di samping itu, laporan auditor juga harus berisi paragraf penjelasan yang menguraikan situasi tersebut dan juga jika hal tersebut memungkinkan. Pengungkapan yang diperlukan untuk kewajaran penyajian harus dibuat. Kemudian, masuk pada bab selanjutnya, yaitu penekanan pada suatu hal. Pada beberapa situasi, auditor mungkin ingin menekankan dalam laporan audit hal-hal yang dipertanggungjawabkan dengan tepat dan diungkapkan secara memadai dengan tetap menyatakan pendapat wajar tanpa pengecualian. Penekanan pada hal semacam ini akan menghasilkan penambahan paragraf penjelasan dalam laporan standar. Dalam laporan ini, maka auditor harus, yang pertama, menggunakan kata-kata standar dalam paragraf pendahuluan, ruang lingkup, dan juga pendapat. Yang kedua, menguraikan hal-hal yang ditekankan dalam paragraf penjelasan, dan juga auditor tidak membuat referensi ke materi penjelasan dalam paragraf pendapat. Pos-pos yang memperoleh penekanan dalam suatu kasus tertentu mencakup transaksi hubungan istimewa, perubahan estimasi akuntansi, dan perubahan kondisi operasi. Kemudian, masuk pada bab selanjutnya, yaitu pendapat yang sebagian didasarkan atas laporan dari auditor lain. Apabila klien mempunyai satu atau lebih anak perusahaan, divisi, atau cabang, maka klien itu perlu menugaskan lebih dari satu kantor akuntan untuk berpartisipasi dalam audit. Sebagai contoh, asumsikan bahwa klien yang operasi utamanya berlokasi di Midwest mempunyai anak perusahaan di luar negeri yang diaudit oleh kantor akuntan asing. Apabila dua atau lebih kantor akuntan terlibat dalam suatu audit, maka satu kantor harus menjadi auditor utamanya. Keputusan ini harus didasarkan atas faktor-faktor seperti jumlah relatif dan signifikansi pekerjaan yang dilakukan serta luas pengetahuan perusahaan atas keseluruhan laporan. Dalam contoh ini, kantor akuntan yang mengaudit operasi Midwest akan menjadi auditor utamanya. Selanjutnya, auditor utama kemudian harus memutuskan apakah bersedia ataupun tidak memikul tanggung jawab atas pekerjaan auditor sejauh hal itu berkaitan dengan laporan klien secara keseluruhan. Jika auditor utama menerima tanggung jawab ini, maka tidak ada referensi yang harus dibuat dalam laporan audit atas pemeriksaan auditor lain. Akan tetapi, jika auditor utama tidak bersedia memikul tanggung jawab ini, maka standar pelaporan keuangan keempat mengharuskan referensi dilakukan ke auditor lain dalam laporan auditor. Tindakan tersebut perlu untuk menunjukkan pembagian tanggung jawab
di antara kedua auditor, baik atas pekerjaan audit maupun pernyataan pendapat atas laporan keuangan. Selanjutnya, masuk pada poin keputusan untuk tidak membuat referensi. Jika auditor utama dapat memperoleh kepuasan mengenai independensi atau reputasi profesional dari auditor lain serta ruang lingkup dan mutu pemeriksaan auditor lain, maka referensi ke auditor lain biasanya tidak dilakukan. Auditor utama akan dapat mengambil keputusan ini bila 1. Auditor lain adalah kantor asosiasi atau koresponden yang pekerjaannya telah diketahui dengan baik oleh auditor utama. Yang kedua, pekerjaan tersebut dilaksanakan di bawah bimbingan dan kendali auditor utama. Dan yang ketiga, auditor utama mereview program audit dan juga kertas kerja auditor lain. Auditor utama juga dapat memutuskan untuk tidak membuat referensi ke auditor lain jika bagian dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor lain tidak material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan. Selanjutnya, suatu laporan audit standar akan dikeluarkan jika auditor utama memutuskan untuk tidak membuat referensi ke auditor lain. Menyebutkan auditor lain dalam kasus tersebut adalah tidak tepat karena auditor utama memikul tanggung jawab penuh atas audit dan pendapat yang diberikan. Selanjutnya, masuk pada poin keputusan untuk membuat referensi. Auditor utama dapat memutuskan untuk membuat referensi ke auditor lain jika satu atau lebih dari faktor-faktor yang telah dijelaskan tidak ada. Auditor utama juga dapat memutuskan untuk membuat referensi apabila bagian dari laporan keuangan yang diperiksa oleh auditor lain bersifat material terhadap laporan keuangan secara menyeluruh. Auditor utama diharuskan menurut keputusan ini untuk mengajukan pertanyaan mengenai reputasi profesional auditor lain yang memperoleh representasi dari auditor lain bahwa ia independen terhadap klien. Dengan kasus di mana praktik utama kantor akuntan lain berada di luar negeri, auditor utama juga harus berkomunikasi dengan auditor lain untuk memastikan pemahaman auditor itu dengan GAAP dan GAAP di Amerika Serikat. Kemudian, masuk pada poin bahasa penjelasan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Apabila auditor memutuskan untuk membuat referensi ke auditor lain, laporan itu harus menunjukkan secara jelas pembagian tanggung jawab yang ada di antara para auditor. Ini dapat dicapai dengan perubahan-perubahan berikut dalam laporan. Yang pertama, dalam paragraf pendahuluan, besarnya bagian laporan keuangan yang diaudit oleh auditor lain harus ditunjukkan. Yang kedua, dalam paragraf ruang lingkup, laporan audit lain harus dimasukkan dalam sumber dasar yang memadai bagi auditor untuk memberikan pendapat. Kemudian yang terakhir, dalam paragraf pendapat, referensi harus dibuat pada laporan auditor lain. Perusahaan ini tidak menghasilkan laporan 4 paragraf atau pendapat wajar dengan pengecualian. Referensi ke auditor lain dalam paragraf pendapat hanya menunjukkan tanggung jawab yang terpisah di antara para auditor. Bentuk pelaporan ini jangan dianggap sebagai lebih rendah dibandingkan laporan yang di dalamnya tidak ada referensi ke auditor.
Kemudian masuk pada poin jenis pendapat lain. Jika auditor utama menyimpulkan bahwa pengandalan tidak dapat diberikan pada pekerjaan auditor lain dan pekerjaan yang dilakukan oleh auditor lain bersifat material terhadap laporan keuangan secara keseluruhan, berarti ada pembatasan ruang lingkup. Dalam kasus demikian, pendapat wajar dengan pengecualian atau penolakan memberikan pendapat harus diberikan. Suatu pendapat wajar dengan pengecualian juga dapat diberikan oleh auditor utama bila laporan auditor lain atas bagian dari signifikan dari laporan keuangan memuat pendapat sekalian pendapat wajar tanpa pengecualian. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.